Ya tadi lihat sendiri nggak ada. Kalau ada silahkan tanyain, Aiki mana uangnya? Mungkin minta apa? Print out tabungan atau apa? Biar lebih jelas lagi. Kalau ada, mungkin sertifikatnya ada di Aiki. Nggak boleh tahu tuh di daerah mana sih Pak kos-kosan itu? Kosannya kemarin udah di Sherlock ya, udah dikasihin di daerah STT Telkom, gitu. Jadi memang semua itu sejak almarhum nggak ada, jadi ke tangan Ya, pihak sana. diambil sama Pak Ecet, sedangkan Pak Ecet sendiri nggak ada investasi di sana. Tapi dari pihak sana juga kan. Makanya bisa disebut penggelapan kalau emang mereka nggak ada kebijaksanaan buat ke Kalau sana. dari pihak sana Kak, kalau ada uang mereka seperti apa Kak? Kalau ada uang mereka, Dari pihak, ya dari- tunjukin uangnya di mana gitu. Jangan sampai sekarang ngaku-ngaku tapi jadi ngejelekin saya. Ini pencemaran nama baik lagi. Nah, kan Akang juga kan sempat bilang katanya Akang juga sempat kayak keluhan dari pihak kosan ke Akang itu mungkin seperti apa Kang? Kayak beberapa keluhan ke Akang. Keluhan gimana? Keluhan kayak misal dari kos-kosan itu, kayak misal dari bak mandi atau Oh ya itu kalau buat maintenance, perbaikan utility semuanya emang kemarin saya sempat cover semua. Tapi pas kemarin kagetnya kenapa mereka langsung ngambil hasilnya tanpa apa secara kekeluargaan bilang dulu kalau emang mau bagi 50-50 oke lah. Tapi ini kan langsung Pak Ecet ngambil, terus ini ngambil lagi. Nah itu kan udah apa dibilangnya bisa nantinya penggelapan kasusnya gitu. jadi pas mereka maksudnya masalah maintenance itu ngadu ke Akang itu berarti keuangan semua udah masuk ke mereka Kang? Atau masuk ke Akang atau apa? Waktu itu waktu maintenance masih ada bunda juga, Masih ada bunda. Tapi Gitu. setelah nggak ada bunda, Setelah nggak ada bunda malah mereka yang ngambil ini. tapi suka ada keluhan maintenance atau ke Akang lagi atau seperti Kalau apa? sekarang sih saya sendiri kan apa kemarin selama covid emang nggak ada ini lagi karena emang nggak boleh bergerombol, terus di sana dibatasi. Mungkin jadi nggak ada apa keluhan nggak ada orang. Jadi pas saat mereka dari pihak kosan itu seperti ada yang larinya malah ke sana bukan ke Akang gitu. Nah itu dia makanya kemarin kita apa minta hak bagian buat si Dede atau saya itu akhirnya ada pengaduan lah. Ini gimana bijaksananya gitu. Berarti sampai tidak ada untuk Nggak ada. untuk si Dede Bintang. Ya itu dia makanya. Sekarang saya juga nuntut yang emang hak bagian yang sudah jelas. Bukan ibaratnya yang apa ada. Kalian tadi lihat sendiri dari media, mudah-mudahan dari pihak media juga bisa ngebantu buat semuanya beres biar almarhumah di sana, almarhumah bunda tenang gitu. Bukan ngerosting lagi, nambahin masalah lagi udah 3 tahun ini, udah cukup sabar. Kalau kasus ibaratnya sekarang yang ibaratnya ini kan polisi juga bisa lihat. Dulu dibilang pembunuhan berencana, sekarang masih bisa keliaran kan? Berarti emang nggak ada, itu cuman pengaduan pelaporan. Saya udah capek, makanya tolong dari pihak media bantu buat ya ibaratnya apa memperjuangin haknya si Dede ini gitu. Jangan nanti main clickbait atau judulnya dia penguasaan kosan atau ini gugat waris, gak ada sampai sekarang juga gitu. Oh, tapi pada pemberitaan kalau katanya kan Akang kayak ngebut banget akan warisan atau Nah itu dia mungkin masa pekerjaan. itu ada penanya-tanyakan nah pekerjaan ini Akang. dibilang ngebet banget, ini udah 3 tahun loh. 3 tahun apa ngebet nggak? Saya udah sabar. Malah saya nggak ngegugat masalah warisan, yang ngegugat yang hak saya aja, yang emang ada uang saya yang kemarin hasil dari pulang dari Amerika, pulang dari Jepang, pulang dari Singapura gitu. Jadi emang ya saya nuntut itu dulu, nggak nuntut yang macam-macam. Mungkin kalau di luar saya bilang ngegugat hak waris sampai sekarang nggak ada. Nah, Kang, mungkin banyak juga yang pertanyaannya mungkin pekerjaan Akang saat ini tuh apa sih sampai kayak itu masih kokoh untuk Nah mempertahankan itu. buat pekerjaan saya sendiri kemarin kan COVID. Biasanya saya kerjanya di jadi pegawai migran Indonesia gitu, ibaratnya PMI lah, ibaratnya buat kerjanya di luar negeri gitu. Ya kalau di luar negeri kan dengan skill ibaratnya yang diceritain, saya tukang pijit di sana 1 jam bisa 5 juta, 1 jam bisa ada yang ngasih 3 juta. Makanya apa ya, dibilangnya worth it gitu ya. Terserah orang mau bilang apa juga, karena emang itu skill dan niat, itu cuman keahlian, itu part time job. Kalau yang utamanya itu kerja ya di restoran, saya masak, bikin sushi, terus masak
sandwich kalau di Amerika, terus steak and cheese, atau ya masakan Eropa atau Amerika gitu. Itu cuman dibilang ya apa, mijit itu cuman bantu orang. Karena di Amerika itu orang-orang nggak punya insuran atau asuransi, makanya saya bantu karena saya punya keahlian khusus di bidang itu, dan bisa sayang kalau emang nggak bisa bantu banyak orang, jadi ya emang saya maksimalin gitu. Nah itu saat itu, nah untuk saat ini kan Buat saat ini, kemarin pas beres COVID, alhamdulillah kita kemarin ada kerjasama sama Disnaker Cianjur buat pemberangkatan ke UK, United Kingdom. Itu udah berangkat sekitar 500 orang. Ini 1.500 masih waiting list buat calling visa gitu. Itu kemarin yang pertama di Wisma Sinar Kasih yang disponsorin oleh AG Recruitment sama Mr. Douglas. Kerjasama harusnya itu sama apa, Ukraina atau Polandia, karena lagi sengketa, akhirnya jobnya alhamdulillah kena sama Indonesia gitu. Nah yang 1.500 masih ini juga masih pending gitu. berarti penghasilan jauh lebih cukup kan? Ya alhamdulillah, kalau saya bilang selama ini nggak pernah ngemis atau minta ke Teh Putri atau Aiki, itu yang diberitakan ya cuman apa, jadi fitnatul walqot. Jadi fitnah lebih ke jadi pembunuhan. Jadi jangan sampai si apa netizen ini bilang bahwa saya ngemis sana sini, nggak ada. Kalau ada silahkan buktikan bahwa Iki transfer atau Putri transfer, nggak ada. Saya nggak pernah minta walaupun keadaan saya ibaratnya dalam keadaan terpuruk juga. Berarti laporan untuk besok seperti apa tuh Pak? Karena kan AIG akan dipanggil tuh. Untuk laporannya mungkin seperti apa nanti? Nggak tahu juga kalau laporan itu. Ya itu udah apa, bisa tanyain aja ke mereka. Nah, katanya Kang Teddy mau ada niat laporin kemarin ke Polda, itu gimana? Kalau tadi kan udah dibahas ya, bukan pelaporan tapi masih apa, pengaduan gitu. Karena emang ada hak yang emang hak si Dede atau saya diambil sama dikuasai sama mereka. Kalau 12 aset itu udah dititipin, ada di STB dulu di bank swasta, dan semuanya aset itu udah dipegang sama Teh Putri. Oke, ya, jelas. Ya. Kalau yang saya aja ada sertifikat kosan aja. Berarti memang sekarang ini emang kakaknya untuk kos-kosan ini ya yang diperebutkan ya? Ya bukan kekeh, emang udah 3 tahun juga hak saya, kenapa diambil gitu? Tapi kalau misalkan tetap dari pihak mereka tetap kekeh untuk ini ada uang atau seperti apa gitu, tetap kalau ini kos-kosan milik mereka gitu. Ya mungkin nanti prosesnya kan bisa secara hukum atau secara kekeluargaan. Kita lihat secara hukum, apa hukum di Indonesia ini bisa melaksanakan sila Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, enggak gitu. Mudah-mudahan semua pihak bisa nggak lihat lagi di sana karena emang artis atau orang kaya. Mudah-mudahan si hukum juga bisa berbuat adil gitu. Ya, udah, makasih. Hubungan Dede sama mereka baik ya? Iya, baik-baik aja. Kalau hubungan kakak sama adenya, alhamdulillah Teh Putri juga sering SMS, sering menawarin buat beli baju atau bahan-bahan apa. Mungkin kalau konten sendiri sih karena cek nggak sih kos-kosan itu sekarang seperti apa gitu? Kalau ngecek untuk hari ini mungkin mau ngecek atau seperti apa? Kalau ngecek sih udah, kemarin juga sekalian silaturahmi sama Bu RT-nya gitu. Mungkin kalau untuk hari ini Hari ini nggak dulu deh, saya masih ada keperluan yang lain lagi gitu. Yaudah, makasih Terakhir, dulu Kang. paling.